Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Mari kita awali pertemuan kita, pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah ya dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan saat nanti kita dipanggil dengan husnul khatimah dan di hari akhirat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, kaji tafsir kita, Safatut Tafasir kita lanjutkan. Nah, hari ini kita masuk kepada episode yang ketiga. Ya. Bagi para pemirsa, penonton yang menyaksikan acara ini, yang ini masuk bergabung yang pertama, silahkan bisa melihat pertemuan-pertemuan episode yang sebelumnya. Ya. Jadi kaji kitab Safatut Tafasir, kitab Safatut Tafasir. Ya, kitab tafsir yang lebih bahasa saya milih ini karena agak ringkas, walaupun tidak terlalu ringkas, tapi cukup untuk kita pelajari karena banyak mengandung keindahan Al-Qur'an. Ya, di samping kita belajar makna Al-Qur'an, kita juga belajar pemahamannya, kita juga nanti belajar keindahan Al-Qur'an. Ya, termasuk juga nanti kita pelan-pelan belajar bahasa Arab. Ya, di sini nanti ada juga dijelaskan makna per kata, ya, lama-lama. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran ini, sedikit saya akan jelaskan dulu teknik kita belajar dulu. Ya, teknik kita belajar biar nanti saya berharap dengan kita belajar tafsir ini lama-lama kita juga bisa belajar bahasa Arab. Ya, lama-lama kita bisa baca kitab-kitab gundul lama-lama. Makanya kita mesti belajar tekniknya. Ya, bagaimana kita teknik untuk belajar tafsir Safatut Tafasir ini. Nah, yang tentu saja intinya kita belajar ini sebagaimana penjelasan kita sebelumnya, bahwa intinya kita belajar ini adalah untuk mengetahui kehebatan Quran dan juga kita untuk mengetahui makna Al-Quran. Di mana sih hebatnya Quran itu? Itu intinya. Ya. Yang kedua, kita juga memahami Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Kita tidak bisa mencintai Quran, menghayati Quran, ya, menambah iman kita ketika membaca Quran kalau kita nggak paham. Jadi intinya memang itu. Tapi di sisi lain kita juga akan belajar pelan-pelan bahasanya, bahasa Arab atau bahasa Quran. Ya, pelan-pelan kita belajar. Nah, ada 3 metode yang di sini saya sampaikan ya untuk mudah ya. Pertama, metode yang paling sederhana belajar bahasa. Sebenarnya bukan belajar bahasa, belajar apa saja. Metode pertama adalah ala bisa karena biasa. Ya. Kata orang awaknya, lancar kaji karena diulang. Nah, jadi metode pertama, ya kalau kita sering baca ini, ya sering baca gundul, sering baca Al-Qur'an, kita terjemahkan kata per kata, kita baca tafsirnya, kita terjemahkan, kita pahami maknanya. Lama-lama kan nyangkut, pasti nyangkut. Ya, pasti nyangkut. Masuk kiri, keluar kanan pun nggak apa-apa awal, nggak ada masalah. Masuk kiri pasti ada yang nyangkut di tengah. Masuk kiri, keluar kanan pasti nyangkut. Ya, asal jangan masuk kanan, keluar kanan. Jadi nggak ada yang nyangkut. Berarti apa? Mental. Nah, kalau masih masuk kiri, keluar kanan itu, atau masuk kanan, keluar kiri, oke. Masih ada yang nyangkut. Nah, asal jangan tadi masuk kanan, keluar kanan, atau masuk kiri, keluar kiri, itu bahaya. Itu mental berarti nggak ada yang nyangkut. Ya, jadi metode pertama ala bisa. Jadi nggak usah terlalu Bapak Ibu, yang nggak usah terlalu sampai berkenyit keningnya, jidatnya. Pelan-pelan nanti kalau sering terus, ya lama-lama kita akan pasti ada kata-kata yang lama-lama sering diulang. Karena Quran itu pasti kita baca terus, gitu loh. Ya. Dan kajian ini mudah-mudahan lama-lama kita bisa, ketika kita sudah biasa belajar tafsir ini, ya sering kita dengar, lama-lama kita baca Quran, feel-nya kita didapat pelan-pelan. Oh, ini kan kata ini sering kita dengar, sering kita. Lama-lama kita baca Quran pun langsung paham pelan-pelan. Jadi metode belajar yang paling, ya anak-anak belajar bahasa kan gitu, Pak.
Kata orang bahasa Arab tuh susah. Enggak, Pak. Anak-anak kecil orang Arab tuh bisa kok bahasa Arab. Anak-anak loh. Ya kan? Nah, ini kan metode, kenapa ya? Karena biasa mereka dengar bahasa Inggris susah, anak-anak orang Inggris bisa. Ya gitu. Bahasa India susah, tukang becak di India sana bisa bahasa Inggris, bahasa India. Nah, bisa juga bahasa Inggris. Nah, kenapa? Ini konsepnya alabis itu yang paling mudah dalam belajar bahasa itu pas sering kita dengar, lama-lama pasti kita akan bisa. Itu metode. Metode yang kedua itu adalah, nah, kata-kata yang ada dalam Al-Quran kan pasti sering muncul. Nah, banyak kata-kata itu yang pertama mirip dengan bahasa kita juga, Pak. Bahasa Arab tuh banyak yang mirip bahasa kita juga kata-katanya. Kata-kata surat, ya, itu kan mirip juga. Ada sering kata-kata surat, kata-kata tafsir, ya, kata-kata kitab, kata-kata Quran, setan. Itu kan sering muncul dalam Al-Quran. Ya, jadi banyak bahasa kita. Maksud, nah, itu kan bahasa kita juga. Ya, fitnah, walaupun ada kata-kata yang bisa misleading juga ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu beda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian, gitu loh. Fitnah dalam bahasa kita itu apa namanya? Menuduh orang. Walaupun kadang-kadang ada yang berbeda. Oke, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya, ya, yang kedua ini untuk kata-kata bahasa Indonesia kita pahami langsung ke dalam bahasa kita. Nah, terus yang kedua nanti ada kata-kata tertentu yang sering muncul, yang dia nggak berubah-berubah. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang berubah, Pak. Berubah kedudukannya, berubah bacanya. Ada kata-kata tertentu yang namanya istilahnya nanti mabni, yang kapanpun bacanya mesti gitu. Mau dimanapun letaknya. Contoh alladzi, alladina, dzalika, ulaika. Nah, yang gitu-gitu tuh nggak usah lagi kita ini nggak akan berubah tuh. Sampai kapanpun dzalika pasti dibaca dzalika. Ulaika, alladzi, alladzina, min, ila, gitu. Ya, itu kalau sering dibaca, oh tahu kita. Jadi yang kedua, ya, jadi ada kata-kata tertentu yang, jadi kalau gundul kita baca, nggak usah tahu, oh ini pasti bacanya alladzi. Nggak usah lagi ini apa bacanya, udah tahu kita. Ya gitu. Nah, yang ketiga teorinya adalah, nah juga kita sering nanti belajar kata depan. Ya, ada kata-kata depan yang sering muncul. Nah, ini kita juga paham, Pak, kata depan, kata sambung, wa. Apa arti wa? Dan. Au, apa arti au? Atau. Fa, apa arti fa? Maka. Nah, jadi gitu. Ila, kepada. Min, dari. Fi, di dalam. Nah, kata-kata depan dan kata-kata sambung ini, nah, kita juga pelan-pelan akan lama-lama dapat. Gitu loh. Nah, jadi sistem belajar kita begitu. Makanya nanti ya untuk kata-kata yang seperti ini sering enggak usah kita catat lagi terjemahannya, lama-lama pasti lama. Nah, kalau sudah begini sering kita ulang, lama-lama pasti nempel. Dapat, nah istilahnya apa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu namanya dapat namanya feel. Oh, itu dapat feel itu berarti udah bagus. Feel itu apa bahasa kitanya? Rasa bahasanya kita dapat. Kok baca Quran lama-lama? Kok aku nggak baca terjemahan? Kok tiba-tiba kebayang gitu-gitu kita artinya di kepala kita? Nah, itu berarti udah dapat feel-nya. Nah, itu butuh waktu mungkin ya 30 pertemuan, 40 pertemuan, 50 pertemuan. Nah, itu kalau 40-50 pertemuan itu kalau kita seminggu sekali kita belajar, ya sekira-kira setahun lah insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa apa namanya, ya baca gundul udah bisa lah pelan-pelan, insya Allah. Kira-kira itu pengantar, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita. Sekarang kita masuk, kita tafsir Bismillah dan tafsir A'udzubillah minasyaitonirrajim dan tafsir Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk kepada kajian suratul Fatihah. Kita mulai dari Alhamdulillah sampai nanti amin. Atau sampai walad dolin amin. Nah, sekarang kita baca dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua lihat bisa kitabnya. Oh, atau begini, kepada para penonton yang kalau mau kitab ini boleh di-download ya. Atau boleh juga nanti kirim ke kita nanti di YouTube itu, nanti silahkan pasang komentar, kasih nomor nomor email atau nomor HP-nya, nomor WA-nya, nanti kita kirim insyaallah.
Jadi silahkan berkomentar di inti. Insya Allah ini kan akan kita selalu direkam di YouTube, ya kita upload di YouTube. Nanti dalam kolom komentar silahkan tulis di situ, Ustadz, kami mau minta kopian materi ini. Ya, silahkan cantumkan emailnya atau cantumkan nomor WA-nya. Insya Allah kita kirimkan dalam bentuk PDF. Ya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikannya bisa ikut mengikuti langsung baca kitabnya, ya kitab Sofatut Tafasirnya. Atau mau juga nanti boleh kita kalau mau download sendiri di internet, ya itu juga bisa. Nah, sekarang kita langsung masuk pada materi kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu bebas ayat ini langsung. Ya, kita terjemahkan bebas ayat ini langsung. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, artinya apa? Segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ya. Nanti apa bedanya? Nanti dalam tafsir. Ya. Secara umum bedanya begini, Pak. Ar-Rahman itu maha pengasih. Bagus, bahasa Indonesia ini cukup bagus, ya. Ar-Rahim itu maha penyayang. Ya, semua orang dikasih itu maha rahmannya Allah, tapi tidak semua orang disayang. Jadi Ar-Rahman itu lebih luas, Ar-Rahim itu lebih khusus. Jadi Ar-Rahman itu buat seluruh makhluk, semua makhluk dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahim yang disayang itu cuman orang-orang yang beriman atau hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus terjemahan bahasa Indonesia ini. Kalau dalam bahasa lain agak sulit. Saudara, Ar-Rahman, Ar-Rahim maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi semua orang dikasih, tapi tidak semua orang disayang. Yang disayang itu, yang dirahim itu cuma spesial. Maliki yaumiddin. Malik itu penguasa atau raja juga boleh. Yaumi di hari, ad-din pembalasan. Ad-din itu artinya bisa agama, bisa artinya pembalasan. Ya, dalam konteks ini ad-din itu artinya pembalasan. Jadi Allah itu adalah penguasa, ya, di hari pembalasan. Nanti bagaimana tafsirnya kita jelaskan. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah. Ya, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, sebenarnya Pak, secara letterlock, Bu, ya, iyyaka itu artinya bukan hanya kepada, tapi kepada saja. Muncul kata hanya itu apa? Itu nanti dalam tafsir. Coba lihat di dalam terjemahannya. Iyyaka na'budu itu hanya kepada Engkau kami menyembah atau beribadah. Kata-kata hanya itu munculnya di mana? Itu nanti dalam tafsir. Kalau dalam bahasa letterlocknya apa? Iyyaka kepada Engkau, na'buduna kami menyembah, wa iyyaka kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Tapi muncul kata-kata hanya kepada Engkau. Nah, itu nanti dalam tafsir. Dari mana muncul hanya kepada Engkau? Termasuk juga tadi, kalau kita balik dari awal, alhamdu itu Pak secara letterlock itu artinya pujian. Pujian. Ya. Tapi mengapa dalam tafsir atau dalam terjemah segala puji? Kok ada kata-kata segala puji, semua pujian? Nah, itu muncul dalam tafsir nanti. Nah, jadi letterlocknya alhamdu itu artinya apa? Pujian. Tapi secara apa? Dalam tafsir artinya apa? Segala puji. Itu dalam tafsir nanti dipahami. Mengapa muncul kata-kata segala puji? Ya. Baik lagi. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa dan iyyaka hanya kepada Engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdi tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Jadi tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ya, ini dalam tafsir pun kita bahas nanti nih Pak. Ya, sering orang bertanya, loh kok orang Islam katanya dapat petunjuk, kok masih tiap hari minta petunjuk terus? Berarti nggak ada petunjuk dong, belum dapat petunjuk dong. Kok tiap hari minta petunjuk? Nah, itu nanti keindahan Quran tuh ketahuannya di situ. Bagi orang yang tidak mengerti Quran,
pertanyaan itu muncul. Tapi bagi orang yang paham, nanti itu bukan menunjukkan kita nggak dapat. Nanti dalam tafsir. Maka dalam tafsir itu nanti dikatakan apa? Kata-katanya tunjukkan itu bukan berarti kita di luar jalan itu. Kita sudah di dalam. Kita minta tunjuk itu supaya apa? Kita berada dalam jalan ini terus gitu. Itu di dalam tafsir itu namanya balagha itu nanti. Ya, itu hebatnya Quran. Contoh misalnya begini. Orang itu sudah berdiri. Kita bilang, kamu berdiri, padahal dia sudah berdiri. Jadi orang sudah berdiri, kita bilang, kamu berdiri ya. Itu maksudnya apa? Orang yang sudah berdiri, kita bilang kamu berdiri, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kau terus berdiri, gitu maksudnya gitu. Nah, itu namanya balagha. Jadi kalau orang sudah mengerjakan sesuatu, kita suruh dia mengerjakan itu juga, artinya apa? Teruskan kerjaan itu maksudnya begitu. Nah, itu dalam balagha itu begitu. Nah, termasuk ini, kita sudah berada di jalan ini, kita minta tunjuki kami di jalan ini, artinya apa? Artinya apa? Tetapkan kami di sini terus. Maka dalam tafsir dikatakan thabbitna. Thabbitna itu artinya apa? Teruskan kami di sini ya Allah. Dalam bahasa Arab itu gitu, Pak. Itu namanya, dalam bahasa Indonesia nggak ada itu. Masa orang udah berdiri disuruh duduk, kamu duduk ya, padahal dia duduk. Artinya apa? Jadi orang sudah duduk, kita bilang, kamu duduk. Itu artinya apa? Kau duduk terus. Gitu. Dalam bahasa Arab ini namanya balagha. Inilah indahnya kita belajar Quran tuh nanti itu di situ. Itu nggak dapat dalam bahasa. Makanya orang muncul, orang beriman katanya udah dapat tunjuk. Kok bisa minta tunjuk terus? Itu nggak akan muncul pertanyaan itu. Kalau dia paham bahasa Al-Quran. Nah, itu dijelaskan dalam tafsir. Nah, ya, ihdina, tunjukkanlah kami isyrata, jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata, jalan alladzina, orang-orang yang. Nah, ini saya bilang di awal tadi. Alladzina itu artinya apa? Orang-orang yang. Itu sampai kapanpun Pak, itu pasti bacanya alladzina. Mau dimanapun kedudukannya, itu pasti alladzina. Udah nggak usah salah lagi. Tapi kalau siroto itu bisa siroto, bisa siroti, bisa sirotu, bisa begitu. Bisa asirot pakai alif lam. Tonton di depan kan? Asirotnya kan pakai alif lam nih, yang ayat 5. Ya. As-siratal al-mustaqim. Tapi di sini nggak pakai alif lam. Akan berubah dia. Nah, bahasa Arab bisa begitu, ada berubah bentuk. Tergantung. Tapi kalau alladzina, kapanpun pasti alladzina, nggak akan berubah-berubah. Nah, ini mesti kita ingat. Apa arti alladzina? Orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat. Ya Allah, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan al-maghdub, orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, wa dan la, bukan pula ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ya, ini pemahaman secara letterlock. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang juga menyaksikan ini, mulailah kita belajar. Ini biar lama-lama dapat. Ya, bahwa sirat itu jalan, ad-dallin itu orang sesat. Ya, al-maghdub itu orang yang dimurkai. Alamin itu alam semesta. Ya, Malik itu penguasa atau raja. Nah, jadi gitu. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Yaum hari. Nah, jadi ad-din agama atau pembalasan. Nah, jadi gini kita pahami. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsir, penafsirannya pelan-pelan. Ya, baina yaday surah. Ya, baina yaday itu artinya pembukaan atau pengantar. As-surah, surat ini. Maksudnya surat apa? Surat Al-Fatihah ini. Kita baca dulu per kalimat, ya. Hadhihi suratu al-karimatu makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'i wa tusamma al-Fatihata liftitahi al-kitabil aziz biha haitsu innaha awalul Qur'an fit tartibi la fin nuzul. Satu kalimat kita pahami dulu, ya. Hadhihi, inilah, as-suratu, surat. Maksudnya surat apa? Al-Fatihah. Kita tahu ya, surat bahasa Indonesia, surat juga dalam bahasa Arab.
Ya, surat ini. Tapi kalau surat menyurat dalam bahasa Arab bukan surat, tapi namanya apa? Namanya apa? Risalah. Dan lagi, kalau risalah itu surat menyurat. Ya, ini surah itu masuk surat. Ya, as-surah itu surat ini al-karimah yang mulia, makiyatun. Makiyah itu artinya surat makiyah. Surat makiyah itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi surat-surat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah namanya surat makiyatun. Kalau setelah Nabi hijrah namanya surat madaniyatun. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini, makanya kita kan karena dia dibaca dalam sholat kan sudah ada apa? Sudah ada ketika Nabi masih di Mekah, sudah sholat. Ya. Walaupun kewajibannya ketika Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya pada tahun ke-10 Rasulullah diangkat jadi Rasul. Wa ayatuha wa dan ayatuha. Nah, ini juga bahasa Indonesia. Ayatu, apa arti ayatu itu? Ayat-ayatnya. Jamak din, ayat-ayat. Ha-nya. Nya-nya kembali ke mana? Nya-nya kemana? Ke Al-Fatihah itu. Jadi ayat-ayatnya maksudnya Al-Fatihah itu sab'un, 7. Nah, harus tahu ya, sab'un 7. Wahidun, isnani, salasun atau salasatun, arba'un, khamsatun atau khamsun, sittatun, sab'atun. Ya, 7. 8, samaniyatun atau samanin. Nah, ini sab'un 7. Bil ijma'i, ya dengan al-ijma'. Nah, ijma' juga bahasa Indonesia. Apa arti ijma'? Kesepakatan. Nah, maksudnya di sini kesepakatan siapa? Kesepakatan para sahabat. Jadi kesepakatan tertinggi di dalam Islam itu adalah ijma' sahabat. Itu ijma' yang tertinggi. Jadi kalau udah sahabat ijma' itu bagian dari hukum. Ya, jadi gitu. Ijma' sahabat namanya. Jadi semua sahabat sepakat bahwa Al-Fatihah itu ayatnya ada berapa? 7. Karena nanti memang ada ayatnya memang dalam Al-Quran menceritakan Al-Fatihah itu ayatnya 7. Ya, wa tusamma wa dan tusamma, dia diberi nama. Maksudnya Al-Fatihah itu Al-Fatihata, Al-Fatihah. Kenapa dia diberi nama Al-Fatihah? Karena iftitahi, membuka. Jadi Fatihah itu artinya iftitah. Iftitah itu membuka. Ya. Membuka apa? Al-Kitabi, Al-Kitab. Maksudnya Al-Quran. Jadi mengapa Al-Fatihah disebut Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu sebagai pembuka. Ya. Fatihah itu dalam bahasa katanya fataha, Pak. Fataha itu membuka. Fataha yaftahu, ya membuka. Jadi kenapa dia disebut surat Al-Fatihah? Karena dia membuka Al-Qur'an. Ya. Jadi gitu. Al-Aziz, yang perkasa. Jadi Al-Qur'an itu sering juga dikatakan Al-Kitabil Al-Aziz, Al-Qur'anul Aziz. Aziz itu artinya perkasa, Pak. Jadi Qur'an itu perkasa, hebat. Jadi Quran ini sering disebut dengan Al-Quranul Karim, Quran yang maha mulia, Al-Quran Aziz, Quran yang maha perkasa, gitu loh. Al-Quran Azim, Quran yang maha agung, Azim itu agung. Jadi sering gitu, Quranul Azim, Quranul Karim, Quranul Aziz. Ya, itu juga bagian dari sifat-sifat Allah. Ya, biha, dengannya. Maksudnya dengan surat Al-Fatihah itu dibuka Al-Quran. Haitsu, di mana innaha, sesungguhnya dia, maksudnya Al-Fatihah itu awalu, apa arti awal? Permulaan. Nah, kan bahasa Indonesia nih. Awalu Al-Qur'ani, dari Quran. Fi, di dalam at-tartib, urutan. Maksudnya urutan penulisan. Jadi dalam urutan mushaf. Maka dalam mushaf Al-Qur'an yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Fit tartib namanya, dalam urutan mushaf. La, bukan fi, di dalam an-nuzul, waktu turun. Nah, Al-Fatihah itu bukan pertama dalam waktu turun, tidak. Waktu turun yang pertama surat apa? Yang pertama kali turun. Dalam nuzulnya surat Al-Alaq 1-5. Ya. Habis itu baru apa? Baru Muzammil. Terus baru apa? Mudaththir. Ya, baru habis itu apa? Wadduha, dia bilang begitu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi pertama kali turun, walaupun Al-Fatihah ini tidak pertama turun, tapi dia diletakkan dalam mushaf Al-Quran
yang pertama. Nah, disinilah salah satu mukjizatnya Quran. Hebatnya Quran tuh gitu. Quran tuh Pak turunnya ngacak, tergantung sebab. Tapi dia disusunnya itu sesuai dengan apa yang ada di lauh. Jadi Quran tuh di Lauhul Mahfuznya begini. Nah, tapi turunnya ngacak. Itulah hebatnya Quran. Ini bagian dari mukjizat. Ya. Jadi gitu. Turunnya beda-beda tapi susunannya sudah indah. Dan susunan ini namanya ya tauqifi, bukan sesuai dengan bukan nabi yang suka hati nabi, enggak, ini Allah yang menyampaikan melalui Jibril. Begitu turun satu ayat, Jibril bilang, Muhammad, taruh ini di surat ini sebelum ayat ini, setelah ayat ini. Begitu. Selalu begitu. Sahabat juga begitu ketika mendengar Rasulullah turun ayat ini, taruh dia sebelum ayat ini, atau di dalam surat ini kalau dia kalau dalam satu ayat ya turun sebelum ayat dalam surat ini, sebelum ayat ini, setelah ayat ini. Kalau dia merupakan surat sendiri, taruh ini sebelum surat ini, setelah surat ini. Jadi urutan itu bukan prioritas, bukan otoritas siapa? Rasulullah, tidak, itu otoritas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga otoritas para sahabat, bukan juga otoritas Jibril. Jibril pun hanya mengikuti perintah. Ya, jadi Jibril itu bukan suka hati Jibril juga. Ya pernah turun waktu surat ada yang mengatakan itu surat Duha atau surat Al-Kahfi juga gitu. Surat Al-Kahfi itu ya, ketika orang musyrik bertanya kepada Rasul ya, 3 pertanyaan yang dia nanya sama orang sama orang Yahudi ya, atau orang ahli kitab. Dia mau nanya, kata ahli kitab tuh, kalau dia betul Rasul, tanya 3 pertanyaan ini. Kalau dia bisa jawab, dia Rasul. Kalau dia tak bisa jawab, dia bukan Rasul. 3 pertanyaan itu gaib semua, kaitan dengan masa sejarah. Tanya tentang Ashabul Kahfi, tanya tentang Zulkarnain. Nah, Rasulullah secara spontan mengatakan, datang besok ada jawabannya. Datang besok ada jawabannya. Karena biasanya suka begitu Pak. Setiap ada pertanyaan, selalu turun ayat gak lama untuk menjelaskan pertanyaan sahabat atau orang lain. Nah, karena Rasulullah pede, begitu ditanya langsung datang besok ada jawabannya. Ternyata besok nggak ada turun surat, nggak turun jawabannya. Bukan hanya besok, lusanya pun nggak turun. 3 hari memang nggak turun. Oh, Rasulullah sudah, ini apa cerita nih? Nggak bisa jawab. Rasulullah kan, ini kan bukan kehendak Rasulullah, gitu loh. Bahkan sampai beberapa hari kurang nggak turun, sampai mereka ultimatum, Muhammad, kalau kau tidak bisa jawab, kau bukan Rasul. Sampai Rasulullah itu, sampai istilah bahasa kita menggeletar. Gimana? Baru beberapa lama kemudian turunlah surat Al-Kahfi itu. Sampai Rasulullah bilang, Jibril, kenapa kau datangnya terlambat? Apa kata Jibril? Ini bukan suka hati aku, ini Allah yang suruh aku datang sekarang. Aku udah kayak gini, kok sekarang kau baru datang, Jibril? Kata Rasulullah gitu. Muhammad, Rasulullah, aku datang ini bukan kehendakku, aku yang nyuruh sekarang, gitu loh. Kalau menurut aku kemarin aku datang, karena kau udah menggeletar kemarin. Tapi Allah suruh datang aku sekarang. Nah itu, jadi kalau kita baca Asbabun Nuzul surat Kahfi, Rasulullah tuh protes sama Jibril. Kok sekarang kau baru datang gitu? Aku udah menggeletar gini. Nah, makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 24 itu ada ayat sisipan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kau mengatakan sesuatu, aku pasti mengerjakan ini besok. Illa ayyasha, kecuali bilang apa? Insya. Maka Rasulullah ketika pada saat itu lupa bilang insya Allah, maka ditegur oleh Allah. Jadi makanya Pak, surat Al-Kahfi ini Pak, semua bicara tentang sejarah. Tapi 2 ayat itu unik, tidak ada hubungan dengan sejarah. Justru kaitannya dengan Rasulullah. Kenapa? 2 ayat itu teguran buat Rasulullah. Itu surat 24 sama 25. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Ya, ingat Tuhanmu saat kau lupa. Jadi menunjukkan Qurannya mukjizat, bukan kalau Rasulullah ini, Quran ini datang dari Rasulullah, ketika orang tanya langsung apa? Kalau memang ini datang dari Rasulullah, dia langsung kasih jawaban. Tidak. Ya, datangnya justru terlambat. Itu menunjukkan hebatnya hebatnya Al-Qur'an ini. Ya, balik kita kepada kajian kita. Ya. Jadi urutan-urutan Quran itu bukan kehendak Rasulullah, tapi kehendak siapa?
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bil ijma', ya. Ini ijma' para sahabat. Ya, ini sekarang wahia dan dia maksudnya Al-Fatihah itu ala qisariha. Ala itu maksud di sini merupakan. Qisariha itu ringkasan. Qisar itu ringkasan. Ringkasannya, maksudnya ringkasannya ya ini maksudnya ringkasan dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Al-Fatihah itu Pak, ringkasan dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wajazatiha. Ini sama juga apa? Ringkasan padatan. Padatan itu apa sih bahasa kita? Ya sama juga lah, ringkasan juga. Sari inti. Jadi Al-Fatihah itu adalah sari inti dari seluruh ya, Al-Qur'an. Nah, makanya dilanjutkan. Qad sungguh hawat ya. Al-Qur'an itu mengandung ma'ani. Ma'ani itu jamak dari makna. Makna-makna Al-Qur'ani Qur'an. Nah, kita baca dulu ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal, sekarang kita masuk kalimat baru. Ya, qad hawat ma'ani al-Qur'anil azim wastamalat ala maqasidi ya al-asasiyati bil ijmal. Ya, jadi sungguh hawat mengandung, maksudnya Quran itu apa? Al-Fatihah itu mengandung ma'ani, makna-makna Al-Qur'an al-azim yang maha agung. Ya. Wastamalat dan wastamalat itu hampir sama juga Pak, meliputi. Ya. Wastamalat itu melengkapi, meliputi. Ala atas maqasid. Maqasid ini jamak dari maksud. Ya, maksudnya maksud dari Al-Qur'an. Al-asasiyah yang asasi itu bahasa Indonesia juga. Apa asasi? Asas itu apa dia? Pokok, prinsip. Ya, bil ijmal secara al-ijmal global. Jadi Al-Fatihah itu adalah apa? Singkatan yang berisi ringkasan seluruh apa? Makna-makna Quran yang prinsip secara umum ada dalam Al-Fatihah. Itu hebatnya Al-Fatihah itu. Jadi dia pembuka ya, tapi dia merupakan rangkuman. Oh, rangkuman. Nah, ini cocok apa namanya tadi? Ringkasan dan rangkuman. Nah, lebih enak kita baca rangkuman. Ya, ringkasan dan kalau saya itu bikin apa tuh? Singkatan, bukan. Lebih enak tuh rangkuman. Ya. Jadi apa namanya? Wajazah itu artinya apa? Rangkuman. Wajiz itu rangkuman. Maka ada yang orang tafsir al-wajiz. Itu tafsir apa namanya? Tafsir rangkuman. Ya. Fahiyya, maka dia maksudnya, nah ini sering dah Al-Quran kata-kata hiya, hu, harus tahu Pak, hu itu dia itu kembalinya kemana? Karena hiya di sini muannas, ya kembalinya kemana? Ke Al-Fatihah. Maka dia Al-Fatihah itu tatanawalu sama, tatanawalu itu mengandung, ya meliputi usul, apa usul? Ya usuluddin artinya pokok-pokok ad-din agama. Wa furu'ahu, furu' itu cabang-cabangnya, maksudnya cabang-cabang agama. Jadi Al-Fatihah itu mengandung pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama. Tatanawalu al-aqidah, tatanawalu dan juga akidah Al-Fatihah itu tatanawalu mengandung al-aqidah. Di dalamnya ada akidah. Wal ibadah, ada ibadah. Wat tasyri', ada syariat di dalam Al-Fatihah itu. Wal i'tiqad, i'tiqad itu keyakinan bil yaumil akhir, kepada hari akhirat. Jadi Al-Fatihah itu lengkap Pak, semuanya di situ. Ada akidahnya di situ, ada ibadahnya di situ, ada tas syariatnya di situ, dan juga ada keyakinan bil yaumil akhir, pada hari akhirat. Itu kalimat apa? Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin itu keyakinan kita kepada adanya hari akhirat. Ya. Wal iman, dan juga di dalam apa? Dalam Al-Fatihah itu ada iman bisifatillah, dengan sifat-sifat Allah al-husna yang terbaik. Al-husna itu terbaik. Dalam Al-Fatihah itu ada sifat-sifat apa tuh? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat-sifat yang terbaik. Ada juga apa? Sifat apa? Rabbul Alamin. Ada sifat Maliki Yaumiddin. Dan juga di dalam Al-Fatihah ada apa? Ada tadarru' ilaihi. Kata-kata ketundukan kepada Allah. Tadarru' itu ketundukan, ilaihi kepada Allah. Ya, bitatsbit.
Ya, untuk bi di sini artinya untuk. Tathbit itu, ini saya bilang tadi, tathbit itu mengokohkan. Untuk mengokohkan kita alal iman, atas iman. Nah, inilah kalimat apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Jadi dalamnya juga ada ketundukan, kita minta supaya dikokohkan di atas iman. Ya. Terus wa nahji, apa nahji? Apa nahji? Di situ? Nah, kebaca enggak tuh, Pak? Ya? Ya, dan mengikuti di dalam apa namanya? Di dalam Al-Fatihah juga ada apa namanya? Ada mengikuti jalan orang-orang soleh. Di dalam Al-Fatihah terkandung kita disuruh mengikuti jalan orang-orang soleh. Kalimat apa itu? Alladzina an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita disuruh untuk mengikuti jalan orang-orang soleh. Dan juga kita disuruh oleh apa? Oleh Al-Fatihah itu ada kalimat tajannub. Karena tajannub itu menjauhkan tariqi dari jalan al-maghdub, yang dilarang atau yang dimurkai alaihim, atas mereka. Waddallin, dan juga orang soleh. Jadi dalam Al-Fatihah juga kita, di samping kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang soleh, kita juga dilarang mengikuti jalan. Jadi kalau doanya itu, Pak, jadi kalau doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu artinya kita berdoa, ya Allah, jauh. Jadi samping apa? Di samping itu Al-Fatihah, kita juga berdoa dijauhkan dari, jangan sampai kita masuk golongan orang yang dimurkai, jangan sampai kita masuk golongan orang yang sesat. Dan kita minta supaya kita selalu berada dalam jalan orang-orang soleh. Siapa jalan orang soleh itu? Itulah siratal ladzina an'am, jalan orang-orang yang selalu Allah beri nikmat. Itulah orang-orang soleh. Ya, lanjutin. Ya, wa fiha, di dalam Al-Fatihah itu juga ada apa? Ini lengkapnya Al-Fatihah apa? Ada al-ikhbar. Ya, ada pemberitahuan. Ya, pengkabaran terhadap qasas. Qasas itu jamak dari kisah. Kisah-kisah al-umam. Al-umam itu jamak dari umat. Dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah umat-umat as-sabiqina yang terdahulu. Sabiqin itu terdahulu. Ya. Wal itla'. Ya, wal itla' itu memunculkan atau memunculkan apa di sini? Itla' itu. Hah? Menjelaskan, ya. Itla' itu memunculkan, muncul. Jadi tola'al badru alaina. Tola' itu artinya muncul, terbit. Tapi di sini maksudnya menjelaskan. Ya. Dan di dalam Al-Fatihah juga ada apa? Ada penjelasan ala atas ma'arij. Ma'arij tangga-tangga as-su'ada. Tangga-tangga orang-orang yang bahagia. Itulah yang kita bahas tadi itu. An'amta alaihim. Wa manazila, dan juga ada tempat-tempat al-ashqiya, yang celaka. Nah, itulah maghdubi alaihim waladdallin. Jadi lengkap, Pak, isi Al-Fatihah itu. Dijelaskan. Wa fiha, di dalam Al-Fatihah itu juga ada apa? At-ta'abbud. Ta'abbud itu adalah ibadah. Ya, di dalam Al-Fatihah ada kata-kata ta'abbud, Pak, beribadah gitu. Bi amrillah, ya, beribadah bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu yang maha suci. Allah maksudnya. Terus wa nahyihi, dan larangannya. Jadi arti ibadah itu adalah apa? Arti ibadah itu adalah kita menyembah kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi lengkap, Pak, di situ. Jadi kalau dibilang ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Terus apa? Ila ghairi ma hunalik, di samping yang lain juga, ya. Di samping yang itu juga ada yang lain, maksudnya gitu. Ila, kepada, ghairi, selain, ma hunalika, yang ada sebelumnya. Ma itu hunalika itu di sana, maksudnya sebelumnya. Dari apa? Maqasid. Maqasid itu adalah maksud-maksud, tujuan dari kehidupan kita, keberagaman. Ya, aghradin, sama, aghradin itu sasaran. Tujuan, maksud, aghradin sasaran. Ahdaf itu tujuan juga, Pak, sama tuh, Pak, hampir sama semua tuh, Pak. Maqasid, aghrad, ahdaf itu sama semua artinya. Artinya apa? Tujuan, arah, sasaran. Ya, wa fiha, ya, maka dia, maksudnya Al-Fatihah itu kal ummi, seperti ibu. Ka itu seperti, al-ummi, ibu. Berarti ummi itu ibu. Kal ummi, seperti ibu. Binisbati, ya, binisbati terhadap, di sini
binisbati apa di situ? Iya, diumpamakan. Ya, seperti ibu binisbati ya diperumpamakan li terhadap baqiyah. Ya. Baqiyah itu ya bahasa kitanya yang tinggal selain Al-Fatihah, maksudnya gitu. Ya, kam baki, berapa tinggal gitu maksudnya gitu. Jadi selain tinggal maksudnya setelah apa? Selain Al-Fatihah. Dia seperti ibu diumpamakan bagi surat-surat yang lain maksudnya gitu. Surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Ya, Al-Karimah yang mulia. Walihada, dan karena itu wali wa dan li, karena hada ini tusamma, dia disebut ummul kitab, ummul Quran, atau induknya Al-Quran. Jadi mengapa Al-Quran itu Al-Fatihah disebut induknya Al-Quran? Kenapa? Dia mengandung semuanya. Seperti apa? Seperti ibu bagi apa? Bagi surat-surat yang lain, maksudnya gitu. Ya. Dan juga apa? Li'annaha, karena sesungguhnya dia maksud Al-Fatihah jamaat, mengumpulkan maqasid, ya, maksud Al-Quran al-asasiyah, yang prinsip. Jadi karena apa? Karena Al-Fatihah itu mengumpulkan semua tujuan-tujuan atau maksud Al-Quran yang prinsip. Jadi Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena apa? Karena apa? Dia mengandung semuanya. Karena mengandung semuanya, maka dia bagaikan ibu bagi apa? Bagi ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Nah, itulah hebatnya Al-Fatihah. Ya, yang terakhir penjelasan. Jadi begitu, Bu. Jadi itu hebatnya Al-Fatihah itu. Ya, makanya kita dianjurkan terus baca. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah itu sama dengan orang sudah apa? Sudah apa? Kalau kita menguasai Al-Fatihah, berarti kita sudah apa? Menguasai Al-Quran. Begitu. Sudah menguasai juga agama kita, karena semua prinsip agama ada di situ. Ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada syariat. Gitu. Ada apa namanya? Tangga-tangga menuju ke kebahagiaan, ada tangga-tangga tempat-tempat menuju kesesatan juga disebutkan di situ, biar kita jangan kena di situ. Makanya harapan kita kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk ya kesempatan ini, mari kita belajar Al-Fatihah dengan baik. Jadi ketika kita belajar nanti, kita sholat, kita pahami itu nikmat sekali kalau kita sholat. Ya, karena kita mau tidak mau dalam sholat pasti baca Al-Fatihah. Mari kita pahami mulai dari ta'awuznya, mulai dari bismillahnya, hamdalahnya. Nah ini, jadi pada pelajaran selanjutnya kita akan belajar nanti betapa hebatnya makna dari Al-Fatihah itu. Dan setiap kita membaca dalam sholat kita renungkan makna Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita sudah baca Al-Fatihah dengan bagus, udah pasti insya Allah agama kita benar. Mengapa diwajibkan dibaca setiap sholat? Bahkan Pak, dalam Al-Quran kata-kata sholat itu diidentikan dengan Al-Fatihah. Jadi salah satu nama Al-Fatihah itu adalah as-sholah. Jadi salah satu nama Al-Fatihah itu nanti kita baca selanjutnya. Namanya, salah satu nama Al-Fatihah itu adalah as-sholah. Apa artinya sholah? Apa artinya sholah? Sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan sempurna atau tidak akan sah tanpa Al-Fatihah. Itu pertama. Yang kedua apa? Orang kalau udah baca Al-Fatihah berarti lengkaplah dia sholat itu sesungguhnya. Jadi kalau kita udah, jadi minimal ya kaum muslimat ya dalam sholat nih pahamlah Al-Fatihah. Minimal. Kalau kita udah paham itu insya Allah udah bagus sholat kita. Tapi kalau Al-Fatihah pun tak paham, kita rusak sholat kita. Nah, maka sebagai penutup, ya mari kita ikuti kajian ini terus insya Allah, pendalaman Al-Fatihah. Kenapa? 3 tadi sebabnya kita lihat. Pertama apa sebabnya? Al-Fatihah itu apa? Dia mengandung seluruh Al-Quran. Yang kedua apa? Dalam Al-Fatihah itu mengandung juga isi agama kita, prinsip-prinsip agama kita. Ya, jadi orang kalau sudah baca Al-Fatihah dia mengerti isi Al-Quran. Juga kita belajar Al-Fatihah kita mengisi isi dari agama kita, yang di dalamnya tentang akidah dan sebagainya. Termasuk juga biar bahkan terakhir di dalam Al-Fatihah itu kalau mau bahagia kita juga ada jalannya dalam Al-Fatihah. Kalau mau bahagia, Al-Fatihah ada jalannya, menjelaskannya. Kalau mau sengsara pun Al-Fatihah juga menjelaskan. Insya Allah orang sudah belajar Al-Fatihah, insya Allah bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Nah, mari kita lanjutkan kaji kita insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Makanya hadir terus. Ya, yang tidak bisa hadir juga nanti bisa melihat kajian ini di kita upload ya di YouTube.
atau di media sosial lainnya, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita, jadi bahan apa namanya, mengulang kembali. Saya kira demikian. Mari kita membaca hamdalah, alhamdulillah, amin. Ya, semoga Allah berikan umur kita terus bisa menghadiri acara ini dan bisa juga melihat, bagi para pemirsa bisa melihat terus kajian ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita. Mari kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.